2 DMM Unimus. Kepada Imawan Untung atau yang mewakili, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara saya terdengar, Jeh. Mohon izin, tidak bisa menyalakan kamera. Jadi, via suara saja, Jeh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tentu puji syukur menjadi suatu hal yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita lakukan karena ya pandemi belum usai sampai detik ini dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup, bisa bernafas, masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk bisa menjadi bagian-bagian yang memikirkan umat. Ini yang menjadi istimewa. Karena tidak semua orang kemudian mau dan berkenan untuk bisa sadar atau bahkan menyadarkan diri menjadi bagian-bagian yang mau tergerak hatinya untuk memikirkan umat. Dan saya yakin kawan-kawan IMM adalah satu dari sekian juta manusia yang mau kemudian bergerak untuk kebermanfaatan umat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau selalu saya yakini sebagai seorang revolusioner sejati. Bicara soal perubahan, bicara soal pergeseran peradaban, bicara soal perubahan peradaban secara general, maka Rasulullah adalah satu sosok yang memang memberikan perubahan yang tidak bisa kita pungkiri. Bahkan dampaknya tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi peradaban secara keseluruhan. Maka besar harapan kita dengan turut sertanya kita berikatan mahasiswa Muhammadiyah, dengan turut sertanya kita memilih IMM sebagai wahana berjuang, dan memilih IMM sebagai medan perjuangan, maka menjadi satu harapan kita bisa ada di barisan Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti. Amin. Semoga sholawat dan salam tetap curah kepada dia. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada kawan-kawan PK IMM Air Fahrudin yang telah berkenan memberikan waktu kepada koordinator komisariat. Tentu ini kali pertama saya untuk bisa hadir di tengah-tengah kegiatan kawan-kawan IMM Air Fahrudin. Karena pada sebelumnya qadarullah berhalangan hadir, jadi ini mungkin kali pertama. Bicara soal kegiatan kawan-kawan pada pagi hari ini, kami kira ini menjadi suatu hal yang sangat baik dan perlu kita berikan dukungan dengan sebaik mungkin. Karena bicara ikatan mahasiswa Muhammadiyah, maka kita tidak bisa terpisah dari trilogi dan trikompetensi. Yang mana trilogi dan trikompetensi itu menjadi suatu identitas sekaligus suatu nafas pergerakan di ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kita atau bahkan teman-teman mahasiswa seringkali kita itu berhenti pada tataran keilmuan, teman-teman. Berhenti pada tataran keilmuan. Bahkan religiusitas saja tidak. Religius saja kadang tidak. Tapi kalau bicara keilmuan, maka mahasiswa secara general pasti akan terus berbondong-bondong mencapai pada tahap tataran keilmuan. Tapi kalau kita pahami bersama, ternyata semakin mapannya religius pada diri kader, dan semakin mapannya nilai-nilai keilmuan pada diri kader, maka sebetulnya mestinya diikuti dengan meningkatnya rasa kemanusiaan pada diri kader. Sehingga kalau pernah disampaikan oleh Ketua Umum DPP IMM waktu itu, Mas Najih, di Darul Arqam Sumatera Utara era itu, beliau gambarkan satu segitiga di mana
ada keilmuan di sebelah kiri, kemudian ada religiusitas di sebelah kanan. Ternyata di ujung atas itu digambarkan humanitas, teman-teman. Ini tidak kemudian mungkin memberikan posisi keagamaan ada di bawah humanitas, tidak. Tapi kemudian yang kita pahami adalah ketika keilmuan itu meningkat dan keagamaan itu meningkat, maka rasa kemanusiaan itu sudah dipastikan harusnya ikut meningkat pula. Dan ini yang kadang kita lupakan. Kawan-kawan kemudian soleh secara individu, saleh secara individu. Tapi ternyata tidak saleh secara sosial. Kemudian kita juga menemukan teman-teman yang mapan secara intelektual, tapi ternyata juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Lah, maka gerakan-gerakan yang dilahirkan melalui rahim humanitas di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kami kira menjadi suatu hal yang memang sepatutnya kita lakukan dan perlu kita berikan dukungan dulu. Kegiatan Rantai Merah ini jadi kali pertama di MMR Fahrudin, kami kira ini menjadi suatu progres yang baik karena memberikan hal-hal baru. Dan tentunya kalau bicara soal dunia sosial pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah berkenan hadir Kakanda bidang SPM Dewan Pimpinan Pusat. Matur nuwun Kakanda sudah berkenan untuk meluangkan waktu bisa berjumpa dengan kami. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan dan juga arahan kepada kawan-kawan terkait dengan mungkin yang masih jauh belum kita pahami adalah sebetulnya gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu di arah mana, yang seperti apa. Kadang ini belum mengakar sampai ke kawan-kawan komisaris, sehingga mohon arahan dari Kakanda nanti untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkait dengan tentu kami dari koordinator komisariat mendukung penuh kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang salah satunya adalah Rantai Merah ini. Semoga dimudahkan, semoga tidak hanya sebatas wacana gerakan ya teman-teman. Karena kalau mau berwacana itu saya kira pada tataran keilmuan saja sudah cukup berwacana. Tapi kalau gerakan-gerakan kemanusiaan tidak cukup dalam hal wacana, maka perlu betul-betul diaktualisasikan dan diinterpretasikan menjadi suatu gerakan konkret yang memang memberikan dampak secara signifikan di masyarakat. Saya kira seperti itu. Selamat dan sukses teman-teman PKI MMR Fahrudin untuk kegiatan Rantai Merahnya. Semoga nanti bisa memberikan dampak yang signifikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ketum Himawati Tiara beserta seluruh perangkatnya. Semoga apa-apa yang kemudian kita lakukan melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa menjadi satu alasan yang kemudian nanti bisa memberikan pembelaan di hadapan Tuhan untuk bisa memberikan jalan kepada kita masuk ke dalam surga. Salah satu hal yang disampaikan oleh salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kepada kami ini ketika kami sowan ke rumah adalah bermuhammadiyah itu kita hanya punya satu tujuan dan mungkin hanya itu yang bisa diberikan Muhammadiyah kepada kita, yakni mengantarkan warga Muhammadiyah ke depan pintu surga. Kenapa Muhammadiyah tidak mengantarkan warganya ke dalam surga? Wah, tentu itu pilihan. Kita mau buka atau tidak, tapi paling tidak dengan bermuhammadiyah, Muhammadiyah telah mengantarkan kita ke pintu surga. Dan dengan ber-IMM, semoga ini menjadi suatu asbab untuk kita, manusia-manusia yang penuh dosa ini, untuk bisa diberi kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kami kira seperti itu. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi selamat dan sukses kawan-kawan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Oh iya, ada yang terlewat. Saya diminta untuk membuka acara ini aja. Karena qadarullah Pak Rohmat Suprapto sakit. Kita doakan semoga lekas diberi kesehatan. Karena beliau ayahanda yang selalu memberikan
dukungan, memberikan nasihat, dan juga selalu menjadi orang pertama yang memberikan masukan-masukan kritis terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semoga beliau segera diberi kesembuhan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara launching Rantai Merah PK IMM Air Fahrudin Universitas Muhammadiyah Semarang kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin Kakanda untuk bisa memberikan nasihat, arahan, dan juga motivasi kepada adik-adik di komisariat ini untuk bisa istiqomah melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. IMM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek PC IMM Kota Semarang, apakah hadir? Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ayu. Ayu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat, sebelumnya kita memanjatkan doa. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, rahmat dan sayang, sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun masuk tenaga dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita di penutup sekaligus membuka acara inti. Namun sebelum itu, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Mas Asrohal Hasan, apakah sudah masuk? Iya, halo. Oh iya, selamat pagi Mas.
Apakah Pagi. sudah siap menyampaikan materi? Siap. Bisa dilanjutkan. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Kiranya bisa menyiapkan alat tulis jika dibutuhkan dan bisa menyalakan kamera karena kegiatan akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maria Ulfa, Kader Bidang SBM 2020, selaku moderator launching Rantai Merah. Selanjutnya, saya minta izin untuk membacakan CV dari pemateri. Nama Asrohal Hasan, seorang sejarawan yang fokus pada kurator konten museum, senang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat, sempat menjadi guru sekolah SMP Muhammadiyah 11 Surabaya, dan membuka beberapa usaha rintisan. Academic background, Universitas Airlangga, Sarjana Ilmu Sejarah 2016 dan dilanjutkan di Universitas Indonesia Magister Ilmu Sejarah 2020. Karir highlights 25 besar pasangan muda inspiratif Kemenpora 2019. Regional Meeting Forum Kamboja 2018. Knowledge Co-Creation Program of Young Leaders Urban Environmental Management System Japan 2018. Pertukaran mahasiswa Universitas of Malaya menerbitkan beberapa buku. Sekiranya itu CV dari beliau. Dan selanjutnya kepada Mawana dan materi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi secara daring. Saya bisa berkenalan tadi dengan Ketua Korkom, Ketua Komisariat Imawati, luar biasa ini Ketua Komisariatnya Imawati. Jadi terus bikin karya, terus tunjukkan bahwa Imawati bisa. Saya harap itu substansi ketika saya senang ketika ada Imawati mau menunjukkan dirinya, mau ada di garda terdepan untuk memimpin teman-teman semuanya. Termasuk kemarin adik-adik saya di Universitas Airlangga itu juga ada beberapa komisariat, ketuanya juga Imawati seperti itu. Nah, tadi sudah dikenalkan. Jadi kalau tadi Ketua Korkomnya bilang, jadi rentang kaderisasi itu saya Ketua Komisariat, Mas Naji dulu itu Ketua DPD di Jawa Timur. Jadi agak jauh juga. Nah, termasuk saya adalah salah satu kader beliau. Ini sedikit pengenalan
Jadi beberapa reward, beberapa tadi beberapa penghargaan dan lain sebagainya yang saya dapatkan kebanyakan itu dari kegiatan-kegiatan sosial, termasuk saya dapat beasiswa untuk kuliah S2 itu juga waktu interview banyak saya ceritakan tentang kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Ada beberapa titik kampung binaan yang sudah kita bangun di Surabaya, yang kemarin DPP IMM juga mengajak kader-kader se-Indonesia untuk field study, untuk belajar langsung di lapangan, bagaimana sih kehidupan masyarakat urban di Surabaya. Kita memetakan kondisi masyarakat di Surabaya. Waktu itu banyak sih yang masuk untuk daftar, tapi karena kemampuan kampung-kampung ini untuk menerima teman-teman IMM, akhirnya hanya sekitar 15 peserta yang kita terima untuk ikut pelatihan ini waktu itu. Nah, ketika kita berbicara tentang IMM, tadi sudah disinggung bahwa tarikan yang kuat IMM adalah Orto Muhammadiyah. Cita-cita dan narasi besar visi misi yang kita bawa adalah visi misi Muhammadiyah. Waktu itu kebetulan saya berdiskusi panjang dengan Pak Abdul Munir Mulkan di rumahnya, yang kemudian meminta saya untuk mencari almanak visi misi PKU yang pertama, yang waktu itu ditulis langsung dan dirumuskan langsung oleh Kiai Sujak dan kawan-kawan untuk pendirian PKU. Jadi Muhammadiyah itu bagaikan sebuah, intinya Muhammadiyah itu bagaikan sebuah oase. Oase itu sumber mata air yang di situ ada tanaman, ada pohon dan lain sebagainya yang berada di tengah padang pasir. Bayangkan di tengah gurun Sahara ada oase. Nah, Muhammadiyah itu sebagai oase di situ. Maknanya apa? Jadi maknanya bahwa sumber kehidupan, sumber nilai-nilai untuk kemanusiaan, misi itu yang di bawah. Jadi kalau ada Muhammadiyah, maka hewan-hewan di padang pasir nggak akan kesulitan mencari air, nggak akan kesulitan mencari sumber penghidupan, seperti itu. Begitu juga di masyarakat. Ketika hadir Muhammadiyah, maka masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat-masyarakat yang tidak merdeka secara ekonomi, tidak merdeka secara pikir, tidak merdeka secara struktural, maupun tidak merdeka secara kultural, Muhammadiyah rangkul semuanya. Jadi nilai-nilai itu dari mana? Kiai Sujak waktu itu adalah murid langsung dari Ahmad Dahlan yang menganut gerakan purifikasi, gerakan pemurnian Islam di tanah Jawa untuk kembali kepada cita-cita dan hal-hal, segala hal yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita bisa tarik benang merah. IMM apa? IMM adalah Islam yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. IMM yang nanti menjadi uswah, IMM yang nanti menjadi leader. Bagaimana ajaran-ajaran Nabi ketika Nabi berdakwah dilempar kotoran, ketika Nabi berdakwah diludahi, ketika Nabi berdakwah bahkan diintimidasi, diancam dibunuh. Tapi apa yang ditunjukkan Nabi waktu itu? Jadi nilai-nilai memanusiakan manusia, nilai-nilai kemanusiaan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sehingga banyak mengetuk hati nurani kaum kafir Quraisy di tanah Arab. Jadi bukan sebuah gerakan yang bagaimana meskipun Islam itu besar kemudian mentaklukkan sebuah negara seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin. Dan kemudian Islam tidak pernah mengintimidasi agama yang lain untuk
kamu setelah negaramu saya taklukkan, kamu harus masuk Islam. Tidak ada hal yang seperti itu. Nah, dalam naskah Almanak PKU Muhammadiyah juga seperti itu. Ketika kita membawa misi kemanusiaan, berarti kita bisa membentangkan sayap dakwah kita. Ketika kita bertemu orang kecelakaan di jalan, apakah kita tanya apa agamanya? Kalau dia Kristen, tidak kita tolong. Tapi kalau dia Muslim, ya udah saya tolong karena kamu Muslim, seperti itu. Jadi nilai dakwah sosial IMM, nilai dakwah sosial Islam, misi kemanusiaan tidak melihat suku, ras, budaya, agama, siapapun itu, dan tidak bermaksud menjadi, kalau dalam kata-kata di Almanak PKU itu, tidak menjadi jaring-jaring yang memaksa orang-orang yang beda ras, beda agama dengan kita itu untuk masuk Islam. Atau bahasanya untuk masuk struktur warga Muhammadiyah atau untuk menjadi kader Muhammadiyah. Nah, begitu juga IMM. Ketika kita berbicara kemanusiaan, ketika kita berdakwah ke teman-teman kita yang non-Muslim, teman-teman kita yang non-IMM mungkin kampus atau luar kampus atau di jalan, mungkin tidak berhak bagi diri kader IMM untuk memaksakan kehendak mereka bergabung di IMM. Bahasanya seperti itu. Mas, nanti gimana? Kita nggak bisa rekrut kader dong. Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Nanti kader kita dari mana kalau nggak dari orang-orang yang kita tolong ini? Nah, kalau teman-teman ada iktikat untuk menolong dan kemudian kader ini setelah kita beri pertolongan, kita berdayakan, kemudian dia harus ikut IMM seperti itu. Kemudian dia harus ikut Muhammadiyah atau bahkan dia harus memeluk agama Islam. Maka kalau niat kita seperti itu namanya politik kesejahteraan. Jadi kalau dalam dunia politik ada namanya politik kesejahteraan, di mana kalau anggota DPR bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, maka nanti waktu pemilihan orang-orang yang dikasih makanan sembako ini harus beda seperti itu. Nah, itu bedanya. Jadi visi misi IMM untuk mengajak umat, bukan hanya warga Muhammadiyah sebenarnya. Tadi Ketua Korkom mengajak warga Muhammadiyah ke pintu surga. Tapi tugas kita adalah mengajak ini, civil society, masyarakat. Kita mengajak masyarakat seperti Nabi menjadi uswa, kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam, dan Nabi mengantarkan masyarakat, sepertiga masyarakat dunia, untuk bersama-sama menjemput pintu surga. Karena untuk surga itu tanggung jawab Allah SWT, kita tidak berhak umatnya dapat surga atau neraka seperti itu. Kita hanya punya tanggung jawab untuk mengantarkan sampai pintu surga. Jadi civil society ini yang nantinya menjadi tanggung jawab ketika piramida yang disebutkan Ketua Korkom tadi, piramida trikompetensi dasar kita, semuanya harus berjalan. Tujuan IMM adalah tujuan dan cita-cita Muhammadiyah, membentuk masyarakat madani, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, jadi kalau kita hanya berwacana, kita hanya berteori di kampus, selesai tugas-tugas intelektual kita. Selesai tugas-tugas keilmuan kita yang berhenti di tataran dunia akademik. Nah, bedanya kita, Imawati dan Imawan, dengan teman-teman mahasiswa yang lain adalah di sini. Aspek humanitas. Waktu itu sering saya perbincangkan ketika saya mengisi materi gerakan mahasiswa. Bagaimana saya membedakan antara IMM dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang lain. Jadi IMM ini adalah organisasi yang paling lengkap.
ketika kita berbicara ideologi kiri, ketika kita berbicara bagaimana gerakan CGMNI, Komite Gerakan Mahasiswa Underbo PKI waktu itu, bagaimana gerakan-gerakan kiri, teman-teman GMNI, LAMRI, dan lain sebagainya, dan bagaimana gerakan-gerakan yang diidentitaskan sebagai gerakan kanan atau gerakan, kalau dulu identitas kanan itu putih atau hijau mungkin. Jadi gerakan-gerakan kanan teman-teman kami, teman-teman HMI, PMII, itu semua sudah ada di IMM. IMM mengkolaborasikan antara ideologi kiri dengan ideologi kanan untuk menjadi umatan wasaton, untuk menjadi umat yang di tengah-tengah. Jadi IMM adalah gerakan mahasiswa yang di tengah-tengah. Kader diharapkan mampu paham teori-teori barat, teori-teori kemanusiaan barat, juga kader diwajibkan untuk paham teori-teori kemanusiaan yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu bedanya. Nah, kaitannya apa? Ketika kita belajar teori-teori kemanusiaan barat, itu adalah hal-hal yang sifatnya etika secara kemanusiaan. Jadi ketika kita memberi, misal gini, ketika kita memberi makan untuk masyarakat marginal atau masyarakat yang kelaparan selama 3-4 hari belum makan, maka secara etika kemanusiaan itu adalah perbuatan baik. Nah, tapi kalau kita memberi makan itu, kita sebagai muslim, kita sebagai kader IMM, maka nilai-nilai estetika seperti yang teman-teman estetika, nilai-nilai mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai mengharap kepuasan rohani, kepuasan batin, itu kita dapatkan. Jadi ada dua hal yang kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan kemanusiaan. Jadi secara etika dan estetika kita dapat. Bedanya apa? Bedanya teman-teman GMNI, teman-teman yang non IMM atau non Muslim, mereka hanya benar secara etika, mereka hanya paham secara etika, tapi mereka tidak paham secara estetikanya. Nilai keindahan batinia kita, nilai keindahan habluminawo kita itu tidak dapat. Nah, ketika kita berbicara civil society, dua ini harus seimbang. Tadi Ketua Korkom menyebutkan antara intelektualitas dan humanitas, intelektualitas dan religiusitas harus seimbang sehingga otomatis gerakan humanitas ini berjalan. Nah, kalau kita tidak ada nilai-nilai intelektualitasnya, pasti ketika kita lihat orang kelaparan, maka kita akan berikan nasi. Lapar 3 hari, 2 hari kita beri nasi lagi, 2 hari, 3 hari kita beri nasi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya akan ada ketergantungan. Kita tidak bisa menjadi problem solving, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan orang yang kelaparan itu, tapi orang yang kelaparan itu maka akan menjadi tanggungan kita nantinya, akan terus berharap kita. Jadi dia tidak akan bisa merdeka secara ekonomi. Nah, ketika kita kalangan akademisi, kita harus mampu memahami ilmu-ilmu pemberdayaan, ilmu-ilmu gerakan sosial. Nah, yang difoto ini salah satu tempat kampung binaan saya. Jadi, untuk memahami masyarakat, teman-teman butuh yang namanya analisis sosial. Nah, ini biasanya di DAD atau DAM itu diajarkan. Jadi bagaimana cara kita menganalisis sebuah masyarakat, salah satunya
yang paling gampang ada 3 aspek yang butuh kita analisis. Yang pertama kaitan historis, struktural, dan kultural. Kaitan historis seperti apa? Misal gini, ada kampung ilegal di pinggiran sungai yang berdiri dan kemudian menjadi pemukiman kumuh, tempat tinggalnya para pemulung, pengamen, dan sebagainya di sana. Nah, kita breakdown secara historis, oh ternyata masyarakat ini dulunya tinggal di sana karena ada preman-preman di sekitar sana yang kemudian mengkafling-kafling tanah dan dijual murah ke masyarakat tersebut. Akhirnya yang mampu beli adalah masyarakat yang punya background pekerjaan seperti pemulung, pengamen, dan lain sebagainya. Dan kehidupan mereka satu kampung di situ adalah kehidupan yang seperti itu, pengamen, pemulung, dan sebagainya. Maka akhirnya membentuk kultur. Nah, akhirnya kita tahu bagaimana kultur masyarakatnya. Kehidupan masyarakatnya yang keras, sering keluar kata-kata keras, kehidupan keras di jalanan seperti apa. Akhirnya membentuk masyarakat di sana yang keras. Juga anak-anak di sana yang akhirnya keras secara kultur. Ngomong dengan masyarakat luar itu keras. Kalau di Surabaya itu ada kata-kata jancuk-jancuk seperti itu. Nah, kalau di Jawa Tengah mungkin juga sebagian ada seperti itu kata-kata anak-anak yang seperti itu. Nah, kultur ini yang kemudian membangun sebuah struktur masyarakat yang keras juga. Akhirnya dibentuk ketua paguyuban, dibentuk struktur masyarakat di sana. Dan kita tarik lagi ke struktural masyarakat di atasnya. Oh, ternyata Pemkot tidak peduli dengan masyarakat di kampung kumuh ini. Malahan ada wacana Pemkot mau menggusur kampung-kampung ini karena dianggap tidak elok, tidak indah untuk dipandang. Apalagi untuk tamu-tamu kota tersebut yang dari luar negeri gitu kan. Akhirnya solusinya kampung ini daripada kumuh seperti ini digusur aja. Nah, struktural Pemkot ini yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana dan akhirnya akan ada gelombang-gelombang resistensi dari masyarakat. Yang kemudian seringkali bentuk-bentuk resistensi ini dimanfaatkan oleh LSM agar masyarakat ini bisa digerakkan, bisa diajak berdemonstrasi bersama-sama dan menjadi proyek untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah oleh LSM. Akhirnya apa? Ada tarikan politik dalam masyarakat yang seharusnya kita ada pendekatan secara kemanusiaan. Tapi oleh LSM dilakukan pendekatan secara struktural untuk kepentingan LSM akhirnya. Nah, saya yakin kasus seperti ini juga banyak di Semarang. Waktu saya berkunjung di Semarang, masih banyak saya lihat komunitas tukang becak, komunitas pengamen gitu juga masih banyak di Kota Tua Semarang, daerah-daerah sana. Nah, ini teman-teman yang lebih paham bagaimana nanti bisa memetakan objek-objek ini. Nah, di kampung-kampung ini atau di masyarakat-masyarakat seperti ini ada beberapa kesadaran masyarakat yang perlu teman-teman pahami. Nah, di sini saya bagi 4 kesadaran menurut Paulo Freire, salah satu filsuf dari Prancis. Bisa cari sendiri bagaimana pemikirannya, banyak e-booknya juga banyak di internet. Nah, kesadaran masyarakat yang pertama adalah kesadaran magis. Jadi di mana masyarakat tersebut selalu lillahi ta'ala bahasanya. Oh, saya terlahir dari keluarga miskin, maka sampai kapanpun saya ini ditakdirkan. Saya nggak akan bisa jadi kaya gitu kan. Nah, seperti foto anak-anak itu anak-anak di Surabaya,
yang sedang gosok gigi, MCK dan lain sebagainya di sungai. Airnya keruh, warna kuning. Waktu itu sempat kita bawa ke obat, luar biasa kandungan bakteri dan penyakit yang dibawa oleh air tersebut. Tapi mandi, MCK dan lain sebagainya masyarakat sudah biasa di sana. Nah, kenapa masyarakat terbiasa? Masyarakat di sana beberapa kesadaran medis. Ya mau gimana lagi, masyarakat ini di Kampung Kumuh tidak mendapat akses air bersih dari PDAM, padahal di seberang kampung masyarakat ini adalah tembok PDAM. Jadi air ini yang dikelola PDAM di seberang Kampung Kumuh dari masyarakat tersebut. Tapi masyarakat ini karena tidak ada di peta kota Surabaya kampungnya, jadi tidak dapat akses air PDAM. Jadi mereka menganggap bahwa air Kumuh itu adalah air bersih menurut versi mereka. Air yang paling bersih menurut versi mereka adalah itu. Sehingga mungkin kalau dalam ilmu psikologi mungkin ini yang mempengaruhi nalar di bawah sadar mereka. Sehingga mereka tidak mudah terserang penyakit meskipun mengkonsumsi dan menggunakan air yang terdapat banyak bakteri dari hasil laboratorium teman-teman waktu itu. Nah, kesadaran medis ini banyak terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang memang secara kondisi tidak mampu untuk bangkit, atau kebanyakan juga di masyarakat adat budaya. Nah, yang kedua kesadaran naif. Kesadaran ini dimiliki masyarakat yang masih belum jauh beda dengan kesadaran medis. Mereka masih menerima kondisinya, menerima kemiskinannya, menerima ketidakmerdekaan mereka sebagai masyarakat. Tapi ada keinginan mereka untuk bangkit. Jadi mereka masih naif. Mereka ingin bangkit, tapi mereka masih belum tahu sama sekali gambaran untuk bangkit itu seperti apa. Berbeda dengan kesadaran kritis. Kalau kesadaran kritis, masyarakat sudah bisa kritis. Kalau saya mau kaya, saya harus punya usaha ini. Saya punya skill demikian, ini harus saya kembangkan, gini-gini. Tapi seringkali mereka terkendala, dari mana saya harus dapatkan. Misal gini, masyarakat satu keluarga, tukang beca atau pemulung, yang seorang bapak ini punya skill menjahit misal. Dia tahu bahwa menjahit itu lebih banyak hasilnya daripada memulung atau menjadi tukang beca. Tapi si bapak ini tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan mesin jahit. Bagaimana dia bisa mendapatkan modal untuk kebutuhan alat produksinya. Nah, itu kesadaran kritis. Nah, yang terakhir ada kesadaran transformatif. Ini biasanya banyak peran teman-teman atau pemberdaya. Termasuk teman-teman IMM nanti posisinya harus di sini. Harus menjadi mediator seperti Bapak tadi yang butuh mesin jahit, maka teman-teman IMM yang menjadi mediator atau fasilitatornya. Misal gini, teman-teman melihat kasus seperti itu. Teman-teman datangi Bapak itu. Bapak, kalau Bapak butuh mesin jahit, kami sama teman-teman mau melakukan penggalangan dana. Ada kitabisa.com dan ada lain sebagainya, kita bisa penggalangan dana. Atau mungkin teman-teman mau buat kitabisa.com sendiri juga luar biasa kan. Kita melakukan penggalangan dana untuk membelikan alat produksi buat Bapak. Akhirnya Bapaknya setuju. Jadi begitu, kita harus komunikasi dulu dengan Bapaknya. Kalau memang solusi itu diterima oleh Bapaknya, ya kita bisa lanjutkan untuk penggalangan donasi. Nah, setelah penggalangan donasi, akhirnya kita terkumpul uang dan bisa membelikan mesin jahit. Pasti akan ada permasalahan baru. Bapaknya bertanya, nah siapa yang mau percaya saya kalau saya bisa menjahit, gitu kan? Siapa yang mau jadi customer pertama saya kalau saya punya mesin jahit?
Nah, ini butuh peran teman-teman lagi. Akhirnya teman-teman, ya sudah Bapak, kita promosikan ke media sosial. Nanti teman-teman IMM yang menjadi customer pertama Bapak untuk menjahit celana atau menjahit baju. Nah, dari hasil itu nanti kita publish bahwa hasil jahit Bapak seperti ini, bagus gitu kan. Akhirnya teman-teman yang bantu publikasi, ada 50 kader di komisariat ini. Semuanya kita mintain tolong untuk membuat story terkait usaha Bapak tersebut, tellernya Bapak tersebut. Karena kondisi pandemi kan, kita bisa promo melalui media sosial. Ada 50 kader, semuanya promote di IG-nya masing-masing. IG aja, kita hitung IG. Nah, satu akun dari 50 teman-teman tadi minimal followernya 500. Kita presentasikan paling yang lihat 50-60%. Ada 250 orang yang lihat story. 250 dikali 50 kader, bayangkan berapa. Nah, Bapak ini bisa beriklan secara gratis melalui teman-teman. Luar biasa kan gerakannya. Jadi gerakan generasi milenial sekarang itu luar biasa karena ada sosial media yang membantu teman-teman untuk promosi dalam. Belum lagi nanti kita promosi di WA, belum lagi kita nanti promosi di Facebook, belum lagi promosi di TikTok dan lain sebagainya. Yang kemudian melihat promosi dari Bapak tersebut. Mungkin hari selanjutnya ada 3 orderan baru, 4 orderan baru, 5 orderan baru. Nanti sehari bisa 15-20 orderan baru, Bapaknya yang bingung akhirnya. Karena terlalu banyak orderan, overload, dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Kembali teman-teman yang harus hadir di sana untuk menyelesaikan persoalan selanjutnya. Gimana Mas, ini orderan saya semakin banyak dan mesin jahitnya cuma 1 gitu kan. Akhirnya apa? Teman-teman bantu manajemen keuangan Bapaknya. Kalau saran saya jangan dibelikan mesin jahit lagi dari uang hasil donasi, tapi perputaran uang dari Bapaknya kita bantu ngelola untuk nantinya kita belikan mesin jahit dari hasil menjahit Bapaknya itu. Nah, akan ada mesin jahit yang kedua. Dan kemudian butuh tenaga yang baru. Teman-teman bisa rekrut penjahit yang baru, bisa dari sekitar kampung tersebut atau yang memang sudah punya skill menjahit. Nah, siklus ini akan terus berkembang. Nanti akan bisa bertambah 2, 3 mesin jahit, 4 mesin jahit, 5 mesin jahit. Maka akhirnya Bapaknya bisa mendirikan konveksi yang terdiri dari puluhan mesin jahit. Dan di situ yang hadir adalah teman-teman IMM. Itu adalah produk pemberdayaan teman-teman IMM gitu kan, luar biasa. Kalau rantai merah ini aja punya project seperti itu. Kemarin satu periode ini saya di DPP IMM yang saya jadikan pilot project, yang saya jadikan percontohan itu adalah pemberdayaan kader-kader IMM di Surabaya. Karena saya coba beberapa kali memetakan, saya datang DAP, saya datang DAM, itu tidak ada karya-karya pemberdayaan dari teman-teman IMM di berbagai daerah se-Indonesia. Jadi nihil. Yang saya banyak belajar terkait pemberdayaan itu malah banyak dari teman-teman kami dan PMII. Dan juga teman-teman GMNI. Kalau teman-teman GMNI lebih banyak bergerak ke advokasi masyarakat pinggiran, advokasi masyarakat marginal. Kalau PMII lebih banyak gerakan-gerakan seperti proyek seperti LSM, tapi lebih banyak karena edukasi anak-anak di kaum-kaum atau di kampung-kampung masyarakat yang terpinggirkan, di kota-kota atau di desa. Dari teman-teman gerakan mahasiswa itu coba saya serap dan saya rumuskan
waktu itu sejak saya di komisariat di Surabaya untuk membuat gerakan seperti apa sih yang cocok untuk teman-teman IMM gitu kan. Akhirnya kalau ini hanya digerakkan oleh teman-teman IMM, waktu itu hasil analisis kami dan ini tidak mungkin. Ya mungkin nanti beda kasus, kalau di Semarang teman-teman IMM semuanya bisa bergerak ya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya saya dirikan komunitas yang namanya Urban Care. Yang orang ring satunya itu adalah IMM. Ideologi yang dibawa adalah ideologi IMM. Ini saya tafsirkan dari Almanak Kiai Suja tadi. Jadi atau IMM hadir sebagai oase tadi. Seperti oase di tengah padang pasir. Jadi orang ring 1 IMM ideologi yang dibawa adalah ideologi Islam, ideologi IMM. Tapi kita open volunteer. Nah, open volunteer ini kita tidak ada syarat harus Muslim, harus IMM, harus apa, tidak ada. Teman-teman mahasiswa yang sukanya nongkrong di jalan, yang sukanya bergaul dengan pengamen, yang sukanya bergaul dengan masyarakat di pinggiran atau non-Muslim, teman-teman mahasiswa non-Muslim, semua bisa gabung. Semua bisa hadir. Dan akhirnya kita bersama-sama mengembangkan kampung binaan ini, sehingga kampung binaan kami yang awalnya hanya di satu titik bisa berkembang di titik-titik kampung binaan yang lainnya. Jadi untuk mengajar itu kurikulum yang kita pakai juga kurikulum misal gini, karena masyarakat itu keras, makanya kita pakai Asmaul Husna. Kita tafsirkan sifat-sifat Allah untuk kegiatan atau untuk dilaksanakan anak didik kita di kampung-kampung binaan seperti itu. Nah, tanpa kita harus secara tekstual, secara langsung menyebut ini adalah sifat-sifat Allah seperti itu. Padahal yang kita adopsi dari kurikulum itu adalah kurikulum dari ideologi Islam semuanya. Nah, kalau itu kita kemas secara universal, secara umum, teman-teman yang non-Muslim pun tidak ada yang mengcounter. Tidak ada yang kemudian, oh kenapa kok semua kurikulumnya diambil dari ideologi Islam gini-gini. Tidak ada yang mengcounter seperti itu. Karena yang merumuskan adalah orang-orang ring 1 yang itu kader-kader IMM semua tadi. Nah, secara tidak langsung di sini kita berdakwah untuk teman-teman mahasiswa, juga kita berdakwah untuk masyarakat. Jadi double yang kita dapatkan. Jadi misal gini, misal kalau mau buat pilot project gampang lah. Kebetulan ketua komisariatnya Imawati gitu kan. Jadi Imawati di komisariat ini harus punya teman mahasiswa yang tidak berjilbab misalnya. Yang nantinya pelan-pelan kita berdakwah kultural dengan mereka, sehingga nanti lama-lama kita menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah. Dan alhamdulillah nanti kalau teman-teman yang tidak berjilbab ini mau seperti teman-teman Imawati berjilbab kemudian di kemudian hari gitu kan. Nah, itu kan pencapaian yang luar biasa. Belum lagi kalau punya proyek yang lain, nanti teman-teman mau berdakwah ke yang non-Muslim, yang kemudian ikut teman-teman karena, oh ternyata Muslim itu seperti ini. Kita menghilangkan Islam fobia ke teman-teman yang non-Muslim itu sudah luar biasa. Bagaimana Islam rahmatan lil alamin kita contohkan ke teman-teman non-Muslim. Nah, gerakan yang saya rumuskan itu tujuannya seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sebelumnya tidak berjilbab, karena orang-orang ring 1 ini berjilbab semua, akhirnya diajak jualan jilbab dan kemudian ikut berjilbab seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti itu kan kalau menurut saya itu tidak suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Jadi saya menganggapnya itu adalah reward dari Allah SWT yang sudah membukakan pintu hati umatnya gitu.
Umatnya sudah dibuka kan pintu hatinya. Nah, itulah tujuan utama IMM sebenarnya. Tujuan utama IMM adalah tujuan utama Islam, visi misi Islam. Nah, kalau teman-teman mau belajar analisis sosial, sedikit saya share. Jadi ketika teman-teman nanti bertemu dengan kondisi masyarakat, analisis sosial ini bisa digunakan untuk menganalisis seorang atau individu, bisa dilakukan untuk analisis keluarga, kampung, RT, RW, kecamatan, kabupaten maupun lingkup yang lebih besar lagi provinsi mungkin. Cuman ya nanti timnya butuh lebih banyak kalau semakin besar skalanya. Nah, kalau untuk skala kecil ini cukup. 5 poin ini cukup. Yang pertama tentukan sasaran objeknya. Di situ saya kasih contoh tukang becak. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data, menggali informasi di tukang becak coba. Ada yang mau kasih masukan? Silakan open mic-nya. Bagaimana sih cara kita mencari data kehidupan seorang si tukang becak itu seperti apa? Coba. Ada nggak? Biar saya nggak ceramah khutbah Jumat ini. Ada nggak gimana cara pendekatannya? Yang biasa sering-sering cangkruk ini yang lebih paham model-model gerakan kultural seperti ini. Ada nggak ya? Ya, Mas? Iya, silakan. Mungkin ketika kita berkomunikasi dengan tukang becak, maka pendekatannya yang jelas pertama bisa ikut ngopi dengan bapak-bapak tukang becak di warkop, tuh ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, atau mungkin bisa kita dengan cara menggunakan jasanya, terus nanti sepanjang jalan ngobrol, atau bisa juga ketika memang di rukun tetangga di RT itu ada tukang becak, nah nanti biasanya kumpulan sama bapak-bapak itu bisa ikut ngobrol sama bapak-bapak di situ, terus nanti pasti ada proses di mana kita akan saling terbuka satu sama lain dalam artian membicarakan pribadi masing-masing, juga pekerjaan. Biasanya seperti itu sih untuk mengetahui data dari objek yang kita tuju, seperti itu. Nah, alhamdulillah dijawab sama ketua komisariatnya. Jadi benar seperti itu. Nah, ketika kita sudah menentukan sasaran dan objek, kita harus tahu dulu. Kita harus amati sehingga nantinya diri kita yang mau mengumpulkan data itu sedekat mungkin menjadi objek yang kita sasar. Jadi kita sedekat mungkin menjadi objeknya, bahasanya gitu. Ketika kita mendekati tukang becak, maka kita harus tahu dulu data awalnya. Oh, tukang becak ini ngomongnya bahasa Jawa. Tukang becak ini nggak bisa kalau kita ajak bahasa Indonesia, seperti itu misalnya. Nah, tukang becak ini biasanya enak kalau diajak ngobrol kalau kita jadi penumpangnya. Akhirnya sambil kita jalan, sambil kita ngobrol, akhirnya si tukang becak ini terbuka, mau cerita tentang kehidupannya, mau cerita tentang penghasilannya, mau cerita tentang keluarganya. Nah, jadi identifikasi awal kita sudah tahu sebelum kita nanti mengumpulkan data. Jadi jangan seperti interview di tugas kampus. Jangan membawa lembar interview, pertanyaan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, jangan seperti itu. Kita bagaimana caranya menjadi masyarakat, menjadi sedekat mungkin dengan tukang becak itu. Jadi kalau mungkin kita ada beberapa teman-teman yang mungkin sering lupa gitu kan. Nanti takut lupa Mas kalau kita nggak dicatat gitu. Sekarang kan ada HP, nggak usah izin, nggak apa-apa. Kita rekam aja diam-diam. Kalau kita memang butuh datanya sedetail mungkin, kita rekam. Akhirnya dari data itu, data yang kita kumpulkan itu bisa kita identifikasi. Seperti tadi yang di awal saya ceritakan, bapak-bapak yang kemudian kita belikan mesin jahit, nah
identifikasi masalah itu yang kemudian akan memunculkan interpretasi kita. Kalau kasusnya tadi bapak-bapak punya skill menjahit, maka asumsi kita, interpretasi kita, kalau kita belikan mesin jahit, mungkin kesejahteraan bapak tersebut akan lebih baik gitu kan. Asumsi atau interpretasi kita akan seperti itu nantinya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita telaah masa depan atau penetrasi, mencoba merangkai masa depan bapak ini tadi ketika kita belikan mesin jahit, masa depannya seperti apa. Nah, itu salah satu bentuk hipotesa atau penarikan kesimpulan kita dari akar masalah. Jadi kalau kita sudah punya gambaran tadi seperti yang saya jelaskan, nanti kalau ini sudah punya mesin jahit, customer akan kita bantu promote, kita bantu iklankan, kita bantu carikan, dan kita bantu manajemen bisnis dari bapak tersebut, karena bapak tersebut tidak punya background hitung-hitungan secara ekonomi, hitung-hitungan secara akuntabel itu kan nggak paham gitu kan. Nah, kita hipotesa, kita tarik kesimpulan bahwa ini nanti akan menjadi menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi bapak tersebut. Begitu juga nantinya teman-teman kalau coba menarik masalah persoalan tukang becak ini juga harus seperti tersebut prosesnya. Jadi kesimpulan nanti teman-teman akan dapatkan dan bentuk konkret untuk penyelesaian persoalan di masyarakat akan teman-teman dapatkan. Nah, salah satu cara yang paling gampang ada namanya metode analisa. Yang di sini saya share ada analisa SWOT. Jadi bagaimana kekuatan masyarakat tersebut bisa kelemahannya. Jadi tadi kelemahan si bapak kan persoalan produksi beli. Jadi persoalan uang, kelemahannya di uang, padahal dia punya skill menjahit gitu kan. Nah, kita tutupi dengan donasi tadi. Akhirnya kelemahan tersebut kita tutupi dan menjadi kekuatan. Nah, akhirnya jadi kesempatan bapak ini untuk semakin berkembang dan berkembang. Treat ancamannya apa? Ancamannya adalah bapak-bapak tadi tidak paham terkait manajemen bisnis yang benar sesuai dengan hitungan akuntabelnya seperti apa, dia nggak paham. Atau mungkin nanti ada ancaman dari luar, ada saingan konveksi yang lain yang lebih murah gitu kan, atau ancaman harga bahan tekstil yang semakin mahal. Nah, ini yang teman-teman butuh petakan. Atau juga bisa yang lain 5W 1H mungkin bisa dipakai juga. Nah, itu analisa dasarnya. Nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri. Nah, ini metode-metode telaah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada telaah historis, ada telaah struktur masyarakatnya, pemerintahannya, hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya seperti apa, dan respon pemerintahnya seperti apa, telaah nilai. Jadi tadi masyarakat yang saya jelaskan bagaimana masyarakat itu punya nilai bahwa air yang keruh itu menurut mereka baik gitu. Padahal itu adalah proses menghibur diri karena masyarakat tersebut tidak dapat akses air bersih gitu kan. Akhirnya nilai bersih yang dianggap masyarakat terhadap air itu ya teman-teman harus judge. Teman-teman harus sepakati bahwa air tersebut bersih gitu loh. Meskipun secara akademik, secara laboratorium sudah kita labkan bahwa air itu jorok, air itu banyak bakterinya, tapi ketika kami teman-teman di sana ya tidak pernah mencela, tidak pernah, atau masyarakat kok gitu sih masih pakai air ini padahal airnya gini gitu loh.
Jadi jangan sekali-sekali mencoba menjadi orang yang lebih paling akademisi di antara masyarakat atau orang yang minteri lah bahasa Jawanya. Minteri masyarakat seperti itu, karena nilai kebenaran itu tidak mutlak. Nilai kebenaran yang dianut masyarakat dan dianut teman-teman di dunia akademisi itu berbeda. Itu yang perlu digarisbawahi untuk persoalan nilai. Nah, telaah reaksi. Ada telaah reaksi, mungkin teman-teman nanti ketika terjun di masyarakat akan terjadi resistensi dari masyarakat atau masyarakat menolak teman-teman. Nah, itu yang butuh pemetaan lagi, butuh pendekatan lagi agar teman-teman dapat membangun kepercayaan, membangun trust dengan masyarakat. Akhirnya segala upaya teman-teman menjadi fasilitator masyarakat itu bisa. Saya dulu masih ingat ketika terjun pertama ke masyarakat itu dan membangun trust itu hampir sekitar 2-3 tahun. Baru kemudian kedekatan antara saya dengan masyarakat itu tidak ada sekatnya lagi. Seperti kita itu sudah dianggap masyarakat atau pemuda di kampung tersebut gitu. Bahkan ketua paguyuban itu sudah seperti orang tua kita sendiri. Nah, membangun trust seperti ini yang butuh waktu, teman-teman. Nah, telaah masa depan ini tadi sudah saya jelaskan. Saya next. Jadi hasil analisis sosial yang nanti yang teman-teman dapatkan ketika sudah terjun di masyarakat setelah launching program ini itu sangat tentatif, bahkan bisa berubah-ubah ketika kita menganalisis tukang becak A mungkin berbeda dengan tukang becak yang B, mungkin beda dengan tukang becak yang C. Jadi kita harus terus bergerak karena hasil analisis sosial itu dinamis dan harus selalu diperbarui dan dikaji ulang dan diperkuat dengan fakta-fakta pendukung dan analisis sosial yang lainnya. Jadi karena karena analisis sosial ini bukan sebuah dogma atau kebenaran mutlak. Bisa jadi kasus ketika tadi kita membelikan mesin jahit sudah terbeli, akhirnya proses di jalan si bapak ini terhenti. Saya tetap lebih suka menjadi tukang becak daripada penjahit gitu kan. Nah, ini yang menjadi persoalan seperti ini yang nantinya akan kita temui di jalan. Kita sudah susah, bapaknya minta mesin jahit sendiri, kita belikan tapi nggak dipakai akhirnya. Nah, akhirnya kita butuh analisis lagi. Maksud bapak ini seperti apa sih? Enaknya seperti apa sih? Atau bahkan di tengah jalan mesin jahitnya dijual sama bapaknya karena kebutuhan mendesak gitu kan. Nah, ini yang nantinya bisa kita diskusikan. Mungkin itu dulu moderator. Saya kembalikan ke moderator. Kita bisa sharing-sharing dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih Maulana Asrohal atas penyampaian materinya. Selanjutnya silakan teman-teman bisa langsung menanyakan via room chat atau bisa open mic langsung. Yuk teman-teman bertanya. Izin bertanya ya, sebentar. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibmawan Asrohal, saya izin bertanya. Bagaimana sih cara kita agar tetap fokus dan tetap berjuang di dalam kemanusiaan, sedangkan kita sendiri mempunyai kesibukan sendiri-sendiri seperti itu. Terima kasih.
Gimana moderator? Ada pertanyaan lagi atau langsung saya jawab? Langsung jawab, Kak. Sekalian nunggu yang lain. Ya, terima kasih Imawan siapa tadi? Amrullah. Jadi gini, ada beberapa kasus seperti ini memang. Jadi di awal kita jadi mahasiswa baru, saya masih ingat, mungkin di semua kampus ya, mungkin di sana juga ada materi manajemen waktu, Mas Amrullah. Jadi bagaimana kita manajemen waktu kita, ada skala prioritas yang kita prioritaskan. Jadi antara kesibukan kita menjadi aktivis dan kehidupan kita menjadi akademisi itu bisa berjalan bersama-sama gitu kan. Jadi kan sering muncul aktivis itu pasti lulusnya molor gitu kan. Karena kesibukannya banyak. Aktivis itu nanti kuliahnya minimal 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Jadi alhamdulillah saya juga bergerak di IMM, saya juga dulu seperti teman-teman. Dan alhamdulillah akademik saya juga selesai tepat waktu gitu loh. Dan juga banyak reward yang saya dapatkan dan itu tidak didapatkan teman-teman yang hanya fokus di kuliahnya saja. Seperti saya bisa keluar negeri, dapat beasiswa dan sebagainya. Itu juga hasil dari link-link atau jaringan saya ketika saya jadi aktivis gitu kan. Nah, bagaimana sih manajemen waktunya? Saya masih ingat waktu itu saya anak kos. Kebetulan saya anak kos, jadi lebih bisa mobile karena setiap keluar kamar kos tidak harus izin dengan orang tua waktu itu kan. Jadi saya bisa lebih mobile, saya bisa terus berkegiatan, setiap harinya bisa berkegiatan. Bahkan seringkali juga saya harus izin ke dosen untuk tidak menghadiri kuliah gitu kan. Tapi saya selalu komunikasi. Saya selalu komunikasi ketika saya tidak bisa hadir di perkuliahan. Jadi manajemen waktu yang kemudian saya bikin, kapan waktunya saya harus terjun, kapan waktunya ini, tapi pasti akan suatu saat akan ada tabrakan gitu kan. Nah, ketika ada tabrakan seperti ini, saya harus datang ke kampus atau saya harus datang ke kegiatan ini gitu kan. Nah, tinggal kita pilih skala prioritas mana gitu kan. Misal gini, ketika waktu kuliah itu ujian gitu kan. Ya, saya akan prioritaskan ujian gitu kan. Dan saya harus mencari pengganti saya atau teman saya agar bisa menggantikan posisi saya dalam kegiatan IMM atau kegiatan pemberdayaan gitu kan. Itu jadi seberapa besar pentingnya saya hadir gitu kan. Itu yang harus dibagi juga. Jadi selain manajemen waktu, teman-teman juga bisa memanajemen organisasi, memanajemen teman-temannya. Misal ketua komisariat tidak bisa hadir pada acara online siang hari ini atau pagi hari ini. Karena kebetulan ada sesuatu yang mendadak yang tidak bisa ditinggal. Akhirnya ketua komisariat harus mendelegasikan wakilnya atau bendaranya, sekretarisnya untuk datang gitu kan. Nah, kalau saya bukan ketua komisariat gimana, Mas? Siapa yang saya delegasikan? Saya hanya anggota gitu kan. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Saya hanya anggota di komisariat ini. Nah, itu yang harus ditekankan teman-teman, seberapa penting. Seberapa penting kehadiran teman-teman. Kalau teman-teman anggota terus hari ini ada ujian di kuliahnya, ya sudah izin aja ke ketua komisariatnya, saya tidak bisa hadir. Saya harus ujian gitu kan. Tapi ketika ya memang capek, nanti teman-teman akan jadi orang paling capek daripada teman-teman yang hanya kuliah gitu kan. Teman-teman akan jadi orang yang paling capek, yang paling sibuk. Bahkan dulu saya itu
kalau mau nongkrong dengan teman-teman itu saya harus benar curi-curi waktu agar bisa nongkrong dengan teman-teman, harus agar bisa futsal dengan teman-teman. Jadi saya lebih banyak absennya ketika agenda-agenda dengan teman-teman di angkatan di kampus itu, ya itu pengorbanannya. Kita yang seharusnya bisa fun-fun dengan teman-teman akhirnya punya kesibukan yang lain, mendampingi kampung binaan, mendampingi masyarakat. Tapi kita mendapatkan hal-hal positif yang lain gitu loh. Bahkan sampai hari ini, kemarin saya masih ingat tawaran dari paguyuban ada di Surabaya itu ada organisasi rakyat miskin kota. Nah ini juga ada di Semarang. Karena waktu itu saya masih ingat 2014 ada evaluasi rakyat miskin se-Asia di Surabaya, diadakan di Surabaya. Nah, waktu itu juga ada perwakilan organisasi rakyat miskin kota dari Semarang juga. Jadi di Indonesia itu ada namanya United Poor Consortium. Jadi organisasi rakyat miskin kota di Indonesia. Nah, yang bergerak untuk mendampingi ini adalah LSM waktu itu. Jadi sangat by project sekali gerakannya. Sampai saya berhipotesa waktu itu memang kemiskinan ini sengaja diadakan di Indonesia. Kalau kemiskinan sudah tidak ada di Indonesia, maka Indonesia akan di negara maju. Dan tidak ada proyek-proyek kemiskinan lagi di Indonesia gitu. Paham? Tidak ada BLT, tidak ada bansos, tidak ada bantuan-bantuan untuk rakyat miskin lagi yang bisa menjadi proyek untuk LSM, untuk pemerintah gitu kan. Kalau kemiskinan ini habis di Indonesia sudah tidak ada lagi, maka hal-hal yang sifatnya proyek-proyek seperti itu hilang. Dan itu adalah sumber pencarian, sumber penghidupan bagi orang-orang yang kerjaannya untuk menjalankan proyek-proyek tersebut gitu kan. Bahkan saya sering memperdebatkan bahwa terus ngapain kita berdayakan gitu loh masyarakat ini. Kalau selamanya struktur pemerintahan itu tidak berkenan untuk menghilangkan kemiskinan di negara ini gitu kan. Nah, ada dilema di sini. Akhirnya apa? Waktu itu diskusi saya, coba ketika kita berbicara, kita merubah struktur sudah tidak mampu. Ketika kita merubah struktur pemerintahan, struktur birokrat kita tidak mampu. Coba kita ini bayangkan kita ini menjadi lilin-lilin yang ditiup aja mati gitu kan. Bayangkan kita menjadi lilin-lilin aja yang menjadi penerang meskipun cahaya kita kecil, tapi kalau kita banyak maka kita bisa menjadi besar gitu. Bahkan waktu itu saya membayangkan seumpama kader IMM se-Indonesia setiap kader menjadi lilin-lilin aja di daerahnya masing-masing, di kampung-kampungnya masing-masing, maka akan ada berapa juta persoalan masyarakat yang bisa terselesaikan. Jadi harus ada pengorbanan waktu, pengorbanan materi juga teman-teman. Jadi ketika kita sudah terjun di masyarakat, nanti teman-teman akan berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga. Tapi alhamdulillah apa yang saya lakukan selama ini semuanya terbayar. Allah akan mengurus kaumnya ketika kaum itu mau mengurus kaumnya yang lain gitu kan. Itu janji Allah yang hadir di Al-Quran. Ketika teman-teman mau mengurus umat manusia, ketika teman-teman mau menjadi khalifah fil ard, maka kemudahan-kemudahan teman-teman untuk menjalani kehidupan itu akan di luar nalar. Bagi saya itu semua di luar nalar saya. Kemudahan saya bisa kuliah S1 dapat beasiswa, kuliah S2 dapat beasiswa, kemudian kemudahan
ketika saya hidup dan berumah tangga, itu bahkan seringkali teman-teman saya pribadi itu sering iri dan bertanya, kok kamu kehidupannya kok kayaknya enak gitu kan, kok semuanya serba gampang gitu loh, serba digampangkan, serba dimudahkan, kamu nikah juga bisa dimudahkan, bisa cepat, bisa punya anak masih bisa keluyuran jadi aktivis gitu kan, punya anak masih bisa keluar negeri gitu kan. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang sehari ini masih saya dapatkan. Maka saya selalu percaya bahwa janji Allah itu akan ke umatnya gitu. Itu yang menjadi motivasi saya agar saya selalu istiqomah. Jadi saya selalu istiqomah untuk hadir di tengah masyarakat. Bahkan istri saya yang waktu itu kenal saya, terus saya masih ingat, saya belum menikah, saya ke rumahnya membawa anak. Jadi sampai hari ini saya masih punya anak angkat. Jadi tiap bulan saya harus cari biaya sekolahnya. Itu pun itu sejak saya semester 4 waktu jadi mahasiswa dulu. Jadi saya setiap bulan open donasi ke teman-teman saya, teman-teman SMA dulu, saya minta bantuan teman-teman untuk membiayai anak ini untuk sekolahnya gitu. Jadi sampai hari ini itu masih saya lakukan. Dan alhamdulillah maksudnya orang-orang di sekitar saya, termasuk mertua saya, istri saya, orang-orang di sekitar saya semuanya support gitu. Tidak ada yang ngapain sih kamu ngurusin anak ini? Orang tetangga-tetangganya aja ya nggak ada yang ngurusin anak itu gitu loh. Orang tuanya aja nggak pernah tanya kabarnya, nggak pernah tanya kamu gimana anaknya gitu loh. Nah, itu sih Imawan Amrullah. Jadi saya cerita pengalaman pribadi saya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Asruhal. Gimana Mas Amrul? Baik, terima kasih Imawan. Alhamdulillah. Ini selanjutnya yang lain. Saya Aufa izin bertanya. Ya, silakan. Suara saya masuk? Ya, silakan. Masuk. Saya Aufa izin bertanya, saat terjadi bencana atau saat kita akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, biasanya kan kita melakukan entah open donasi atau galang donasi langsung terjun ke jalan gitu ya Mas. Nah, sedangkan saya juga pernah dapat undangan dari sesepuh saya di ortom daerah saya, mengatakan bahwa kita itu kalau bisa Muhammadiyah itu jangan langsung turun ke jalan. Kita itu kalau bisa lebih gimana ya, lebih apa ya bahasanya, intinya kan gitulah, lebih elit, kita lebih elit gitu, jangan turun ke jalan langsung. Sedangkan menurut saya sendiri itu kalau turun ke jalan itu adalah bukan suatu hal itu harusnya gimana Mas? Makasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin selama di DPP IMM saya nggak pernah turun jalan. Tapi dulu saya di komisariat, di cabang juga sering turun jalan gitu loh. Open donasi gitu kan. Jadi gini, kalau tadi Bapak Muhammadiyah bilang seperti itu, ya itu Muhammadiyah. Tapi kalau IMM ini sebagai media edukasi, pembelajaran teman-teman harus tahu, harus merasakan semuanya. Makanya tadi saya bilang, saya sekarang sudah nggak turun jalan lagi, karena saya bisa lebih elit untuk cari dananya gitu kan. Kalau dulu memang, maka saya punya mahasiswa pun saya dorong harus turun ke jalan. Karena biar merasakan bagaimana
open donasi di jalan itu seperti apa, gironya seperti apa, kena panas, harus ketok-ketok kaca mobil gitu loh. Itu yang tidak didapatkan ketika nanti teman-teman sudah tidak jadi mahasiswa lagi. Paling tidak itu jadi pengalaman teman-teman. Nah, terkait bagaimana attitude-nya dan sebagainya, saya menganggap bahwa turun di jalan itu malah lebih bagus. Karena yang teman-teman minta untuk donasi tidak hanya kalangan warga Muhammadiyah atau jaringan-jaringan Muhammadiyah. Tapi di situ ada orang non-muslim dan lain sebagainya yang ingin berdonasi pun bisa ikut berdonasi gitu. Dan itu sangat kultural sekali. Orang yang turun di jalan yang paling dipercaya adalah mahasiswa. Kalau di Surabaya seperti itu. Kalau bonek yang turun di jalan, hasilnya tidak banyak teman-teman IMM ketika turun di jalan ketika penggalangan dana. Jadi terakhir kemarin untuk banjir gempa bumi NTT, teman-teman di lampu merah sehari itu bisa dapat 20 sampai 20 teman-teman IMM di titik di lampu merah. Pak, bayangkan ada 10 titik aja. Kan luar biasa, satu cabang bisa menyumbang 20 kali 10 titik 1 juta per hari gitu kan. Itu kan suatu yang luar biasa. Nah, kalau kita bergerak secara elit kan ke CSR ke itu dan sebagainya, kan hari ini untuk sesuatu yang berbadan hukum. Jadi teman-teman sangat administratif kali untuk mencari dana di sana. Dan ada proses yang berhari-hari pengumpulan tanggal sekian gitu loh. Nah, kalau ketika teman-teman turun di jalan, pagi turun, sore sudah cair uangnya, sudah bisa dihitung gitu kan. Jadi, nah, masyarakat yang terdampak bencana itu kan butuh secepatnya gitu loh. Nggak bisa nunggu lagi. Makan itu butuh hari ini gitu kan. Tidak bisa ditunda 3-4 hari baru makan gitu loh. Nah, persoalan kita di situ. Nah, kenapa Muhammadiyah bisa berbicara seperti itu? Karena lazismu. Jadi ini, lazismu pusat itu sebulan targetnya minimal 15 miliar. Kalau bisa lebih dari 15 miliar, maka direktur lazismunya akan dapat reward. Reward tambahan gajinya gitu maksudnya. Jadi dana umat itu sudah lebih-lebih kalau mau dikeluarkan setiap bulannya. Nah, itu bedanya. Jadi paling tidak kita bisa merdeka sendiri secara ekonomi, kita organisasi otonom bisa merdeka untuk cari dana. Terkait itu mau cari dananya langsung turun ke jalan atau teman-teman open donasi via sosial media dan sebagainya, silakan. Semua caranya benar. Itu sih. Moderator, silakan. Ya, terima kasih, Asrul. Gimana Mbak Aufa? Apakah terjawab? Ini Mas mau tanya lagi kan, ini kan Mas Azrohal kan mengatakan kalau di PP melakukan galangan dana. Nah, mungkin bisa diajar ke kita gimana caranya agar kita bisa melakukan hal itu juga. Ini persoalan. Jadi SK Kemenkumham untuk Muhammadiyah itu hanya pusat. Begitu juga ortomnya, SK Kemenkumhamnya pusat. Jadi yang punya label berbadan hukum label tunggalnya itu pusat, pimpinan pusat, termasuk IMM. Jadi IMM itu bisa mencari dana hibah di kementerian, bisa mencari dana hibah di pemerintahan pusat, itu karena aksesnya memang sudah ada dari dulu.
Begitu juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kalau di Aceh banyak di provinsi gitu kan. Rentangnya seperti itu. Kalau cabang yang mencari di kota. Nah, kalau komisariat, nah persoalannya di sini. Kalau biasanya kan ke kampus. Kalau nggak gitu ke amal usaha di sekitarnya kan. Nah, kalau di Surabaya itu kalau komisariat yang Muhammadiyah itu tidak bisa minta ke amal usaha Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu tidak bisa minta. Tapi bisanya hanya mengandalkan dana dari kampus dan dana dari alumni-alumninya akhirnya. Jadi mereka buat forum alumni IMM, vokalnya IMM di tiap komisariat. Nah, vokalnya IMM di komisariat itu setiap bulan mereka memberikan donasi. Luar biasanya di situ. Jadi ada semua alumni yang kemudian transfer uang untuk donasi untuk kegiatan IMM. Nah, itu bisa diakumulasikan. Itu sih yang paling konkret untuk komisariat. Jadi teman-teman komisariat bisa menghimpun alumni-alumninya, buatkan ikatan alumni, pertemukan dalam seperti ini, dan nantinya minta donasi aja seperti Lazismu yang membagikan majalah untuk minta donasi bulanan. Nah, teman-teman bisa format seperti itu. Komisariat ada buletin bulanan kegiatan komisariatnya, nanti dikirim alumninya, dan alumninya untuk mengganti biaya cetak lah bahasanya. Biaya cetaknya 20.000. Seumpama teman-teman minta 1.000, teman-teman minta biaya cetak atau donasi ke alumninya 20.000 gitu kan. 20.000 kali 200 alumni kan sudah lumayan banyak. Nah, itu sih jaringan konkret untuk teman-teman di komisariat. Kalau mau bergerak untuk menghimpun dana cepat lewat itu, harus ada koordinatornya, harus ada yang benar-benar mengurusinya. Jadi nanti ketua komisariatnya bisa bentuk tim yang khusus mengurusi hal ini. Setiap bulan nerbitkan buletin dan mengkoordinir alumni. Itu. Himawati, terima kasih. Terima kasih jawabannya, Mas. Tapi ini tambahan juga, bukan berarti teman-teman komisariat tidak bisa mengambil CSR atau tidak bisa berkomunikasi ke kalangan pemerintahan, anggota DPR atau pemerintah setempat. Tetap usahakan bisa. Saya dulu dari komisariat sudah beberapa kali sering audiensi atas nama komisariat ke beberapa anggota DPR juga. Terima kasih. Ya, tapi yuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Suara saya terdengar jelas nggak ya, teman-teman? Silakan, jelas. Ya, jelas. Ya. Izin bertanya, Kanda. Kalau bicara terkait ranah gerak humanitas, IMM kan lebih ke pemberdayaan masyarakat seperti itu ya. Kemudian tadi beberapa contoh konkret sangat banyak sekali gitu. Nah, yang ditanyakan kemudian kalau untuk humanitas itu, namun di lingkungan kampus itu kira-kira ada celah ataupun ada yang bisa kita lakukan atau enggak kira-kira, atau mungkin enggak perlu gitu, kita fokus saja ke masyarakat luar gitu, seperti itu. Kak, terima kasih. Kalau saran saya sih semuanya. Jadi di sekitar kampus itu yang paling utama.
Jadi kalau bisa pilih masyarakat juga masyarakat yang tidak jauh-jauh dari kampus agar mobilisasi teman-teman juga lebih enak. Karena seringkali kan ada kendala transportasi dan kendala apa ketika yang mau kita dekati itu masyarakat yang jauh dari kampus gitu loh. Padahal kalau di kampus kan juga ada perguruan tinggi, kan bisa akses program-program LPPM kampus juga untuk kegiatan-kegiatan kalau teman-teman mau memberdayakan masyarakat di sekitar kampus. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian itu yang bisa teman-teman akses. Setiap kampus wajib ada kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat. Ya, terima kasih Mas Azrul. Ini ada yang bertanya melalui room chat. Ini Ya, Imam. itu kemudian kalau arahnya ke kampus bagaimana? Mungkin yang dari analisa saya seperti itu kan terkadang juga ada mahasiswa yang ternyata mengalami kesulitan dalam pembiayaan kuliah ataupun berbagai yang itu. Bisa nggak kemudian itu menjadi arah gerak ataupun lahan kita untuk kita garap bersama teman-teman IMM gitu. Iya, boleh, itu bagus. Jadi saya ingat di UM Surabaya itu anak alumninya itu dijadikan beasiswa untuk kader-kader IMM yang kurang mampu di kampusnya. Jadi ada dana alumni yang kemudian dialokasikan ke kader-kader yang seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa buat proyek seperti itu. Jadi orang terdekat kita ini agar merasakan gitu. Ada mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, akhirnya bisa kita bantu di kampus, kebutuhan SPP dan lain sebagainya. Itu kan bagus. Kalau mau ini aja mungkin juga bisa membranding di komisariat. Komisariat sudah punya program beasiswa kader gitu kan. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari Umi Nurmas Udah, yaitu bagaimana cara kita agar selalu optimis, sabar, dan semangat dalam menjalankan kesadaran transformatif. Jadi untuk kesadaran transformatif itu memang harus kalau kita kan akademisi, berarti orang-orang yang teredukasi, orang-orang yang punya latar belakang akademik sih kebanyakan. Karena memang proses transformasi ini di kalangan masyarakat awam itu sangat sulit. Apalagi ke masyarakat yang contoh saya sebutkan tadi, masyarakat yang secara pikir tidak merdeka, secara ekonomi tidak merdeka. Nah, teman-teman yang nantinya harus bisa optimis untuk memerdekakan mereka. Jadi, teman-teman harus banyak baca persoalan landasan bergerak, landasan ideologis, landasan perintah agama untuk mengurusi umat yang lain, landasan filsafat barat terkait bagaimana memperlakukan manusia, filsafat humanisme. Itu yang nantinya akan menjadi spirit teman-teman bahwa teman-teman akan terus tergerak untuk hadir di tengah masyarakat, untuk mentransformasi masyarakat gitu. Jadi kalau akademik kalau intelektualitas dan religiusitasnya belum kuat, maka gerakan humanitasnya juga nggak akan kuat gitu.
Karena gerakan humanitas ini butuh rumusan, butuh sentuhan intelektualitas dan religiusitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita bergerak secara etika dan estetika sudah baik, sudah benar, maka kepuasan batin, kepuasan yang kita dapatkan itu akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita terus semangat, terus istiqomah untuk mentransformasikan masyarakat atau bertransformasi bersama masyarakat. Seperti itu Imawati Umi Nur Mas Uda. Ya, terima kasih. Bagaimana Imawati Umi? Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka cukup. Dan untuk Imawan Azrohal, dipersilakan menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih. Gini teman-teman Imawan dan Imawati, project yang teman-teman rasa mampu saja. Jadi nggak usah membuat proyek yang besar-besar karena ini teman-teman akan langsung berhubungan dengan masyarakat, teman-teman akan langsung berhubungan dengan bagaimana rumitnya persoalan di masyarakat. Jadi saya tunggu satu proyek realnya dari rantai merah ini. Nanti insya Allah kalau teman-teman butuh pendampingan, butuh masukan apa, saya selalu siap. Silakan kontak saya. Kalau teman-teman mau lihat proyek kampung binaan teman-teman IMM di Surabaya juga monggo. Nanti bisa saling bertukar informasi atau mau Zoom dengan teman-teman di Surabaya sudah seperti apa juga bisa nanti saya fasilitasi gitu. Jadi tetap istiqomah, tetap semangat, perjuangan baru dimulai. Seperti pesan saya tadi, jadilah lilin-lilin kecil untuk sekitar kalian, sehingga lilin-lilin ini nantinya jadi api unggun. Mungkin itu dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imawan Azrohal. Alhamdulillah selesai sudah launching rantai merah. Semoga kedepannya bisa istiqomah. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, mungkin bisa foto bersama dulu ya sebentar, di on-kan kameranya bersama Mas Azrohal Hasan. Ayo kawan-kawan, silahkan dinyalakan kameranya sebentar. Yuk. Sudah kawan-kawan, saya foto dulu ya. Ini 1, 2, 3. Bentar. Oke, sampun teman-teman. Terima kasih Mas Azrohal Hasan dan kawan-kawan yang sudah berkenan hadir. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama bersama dan terus istiqomah untuk kawan-kawan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Air Fahrudi. Terima kasih Mas Azrohal Hasan dan kawan-kawan semua. Terima kasih kawan Hamka. Ya, monggo.